Kau yang terhebat di hidupku. Takkan puas dengan semua, ku inginkan hadirmu. Sekarang waktunya, everybody come on. Sekaranglah waktunya, bangkit dan tinggikan namanya. Sekaranglah waktunya, sekaranglah waktunya, bangkit dan tinggikan namanya. Everybody sing. Terbesar, terajat, kata di atas hujan, hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Nama Yesus, kuasa-Mu nyata, ubahkan hidupku selamanya. Kau bertata selamanya. Shalom semuanya. Siapa yang bersuka-cita bisa hadir di tempat ini pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, ucapkan selamat datang ke kiri kanan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Dan saya juga mau menyambut teman-teman yang mengikuti ibadah ini lewat streaming IFJF Jogja. Selamat beribadah. Hari ini kita masuk di bulan Agustus Bapak Ibu. Kita akan masuk di tema baru, Beyond Miracle. Mujizat seringkali menjadi doa dan harapan kita. Tetapi yang kita mau pelajari pada bulan ini, doa kita, pengenalan kita nggak berhenti hanya di mujizatnya itu saja. Tetapi Tuhan pengen kita mengenal pribadi Tuhan lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Jadi mari kita dengan sukacita kita sambut tema yang baru ini di bulan Agustus ini menjadi satu yang kita bisa pelajari dan memberkati kita sepanjang bulan ini. Mari kita buka dengan berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan untuk satu bulan yang lalu sudah kami lewati. Kami masuk di bulan yang baru ini Tuhan, kami bersuka cita, kami boleh berada di tempat ini sekali lagi untuk memuji Engkau, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan dan untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan untuk satu kesempatan ini, kami siapkan hati, Tuhan yang berbicara kepada kami lewat Pastor Dev nanti, apa yang Tuhan mau sampaikan itu menjadi satu hal yang merema di hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau. Semua yang percaya katakan amin. Shalom IFJF Jogja. Happy Sunday. Semua yang semangat dengan bulan yang baru, mari kita lambaikan tangan seperti ini. Kita siap menerima yang terbaik dari Tuhan, amin. Berkat yang baru, musim yang baru, cara pandang yang baru. Kita mau coba tepuk tangan seperti ini ya. Ini. Semuanya. Mari kita semua bernyanyi.
hati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Sama kita katakan. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku.
diri saja, masing-masing pribadi bilang, ayo jemaat dari hatimu. Rasakan ya hadiratnya di tempat ini. Berkati Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan, bela umat-Mu Tuhan. Jamah setiap kami. Amin, amin. Buat kasih setiamu di tetap dalam hadiratnya Anda duduk, saudara-saudara semuanya. Setiap kali kita mengikuti perjamuan kudus, sebentar kita akan melakukannya lagi. Mungkin ada yang bertanya ya, kenapa kita harus melakukannya berulang-ulang? Bukankah Yesus sudah mati satu kali untuk selama-lamanya? Betul? Ini yang saya mau katakan lagi ya kepada kita semua. Pengorbanan Yesus di kayu salib terjadi satu kali dan cukup untuk selama-lamanya. Tetapi ingat, Yesus sendiri berkata, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku, kata Tuhan. Bukan karena Tuhan takut kita lupa, saudara semuanya secara pikiran ya. Tetapi karena Dia tahu hati manusia, saya dan saudara seringkali bergeser. Coba semua bilang bergeser. Kita begitu sibuk dengan pekerjaan, dengan pelayanan, keluarga, bahkan pergumulan hidup. Sampai tanpa sadar fokus kita bukan lagi kepada Kristus, melainkan kepada masalah atau diri sendiri. Karena itu perjamuan kudus, sebentar kita akan sama-sama lakukan ya. Jadikan sebagai momen. Semua bilang momen. Momen apa Pak Sudev? Momen ketika Tuhan mengundang kita kembali ke salib. Amin. Katakan amin dong. Amin. Kita diingatkan bahwa kita hidup bukan karena kuatnya kita. Setuju? Yes. Tetapi karena kasih karunia-Nya. Amin. Kita diampuni bukan karena kita layak. Yes. Tapi karena darah Yesus telah dicurahkan bagi kita semua. Amin. Tundukkan kepala. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih. terima kasih Buat sebentar buat sebentar kami semuanya kami semuanya akan kembali lagi. akan kembali lagi Mengangkat roti mengangkat roti yang melambangkan tubuh-Mu. yang melambangkan tubuh Dan menerima dan menerima kuasa darah-Mu kuasa darah lewat anggur yang kami minum. lewat anggur yang kami minum. Ayo masing-masing pribadi berdoa ya. Berdoa. Saya ajak tim boleh mendekat ke roti dan anggur ini. Yuk kita arahkan tangan kita bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berdoa bersepakat dengan seluruh kawan-kawan semua para hamba-hamba Tuhan. Mengarahkan Tuhan Yesus kepada roti dan anggur yang sebentar umat-Mu akan makan dan minum. Di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus. Kami izinkan, kami beri tempat kepada karya Roh Kudus. Dalam acara ini Tuhan bukan sekedar rutinitas, bukan kebiasaan. Ya. Tapi ada sesuatu yang Tuhan Yesus sendiri kembali mengerjakan hati-hati kami. Kuduskan roti ini. Kuduskan anggur ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, mujizat itu masih terjadi hingga hari ini. Amin. Amin. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit kami disembuhkan. Amin. Silakan dibagikan Bapak Ibu, tetap dalam sikap doa ya. Kita naikkan penyembahan ini bersama-sama. Darah-Mu dicurahkan
Tetap dalam sikap doa. Tetap dalam sikap berdoa Bapak Ibu, teman-teman. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Katakan sama-sama, tiada kata. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Semua sudah terlayani. Bapak Ibu saudara semua yang di ruangan ini, Anda yang di rumah juga. Kita sama-sama ya lakukan perjamuan yang kudus. Tuhan kita Allah yang Maha Hadir, hadir di sini, hadir di tempat di mana Engkau saat ini juga beribadah bersama-sama kami lewat live streaming ini. Kita bangkit berdiri semuanya Bapak Ibu. Yuk, jangan datang hanya untuk makan roti dan minum cawan sebagai sebuah rutinitas. Datanglah dengan hati yang bersyukur. Ingat kembali kasih-Nya Tuhan, pengorbanannya dan anugerah yang tidak pernah habis. Biarlah saat kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hati kita kembali tertuju kepada Yesus, Sang Juru Selamat yang telah memberikan hidupnya agar kita memiliki hidup yang kekal. Saya beri kesempatan untuk kita berdoa, setiap kita semuanya. Tim praise, jemaat, teman-teman yang di atas, di bawah, mari semua berdoa. Masing-masing pribadi, hormat dengan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Berdoa Bapak Ibu, 30 detik ini, 60 detik ini berdoa. Amin, amin, amin. Jamah Tuhan, jamah. Yes, jamah. Jamah. Saya sungguh merasa Tuhan hadir di sini. Dia berkenan dengan semua sikap hati kita teman-teman. Dia berkenan. Jamah Tuhan, jamah. Bapa dari surga, yang ada di surga jamah. Jamah setiap anak-anak. Kalau nyawamu Engkau berikan, terlebih lagi kehidupan kami Tuhan. Masakan Engkau tidak memperhatikan. Ampuni kami. Layakkan kami kembali untuk menerima perjamuan yang kudus ini Tuhan. Saat kami makan, kami mau katakan di hadapan-Mu, biarlah ini menjadi sebagai lambang iman persekutuan kami dengan tubuh-Mu. Yang sungguh percaya bersama-sama kita katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali ke Yesus. Kembali ke Yesus. Kalau kita semua ada di ruangan ini dan ada di momen, menit, detik ini, ayo kembali ke Yesus semuanya. Kembali ke Yesus. Kasih karunia cukup bagi kita semua. Semua berdoa. Semua berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Buat darah-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat pengorbanan. Haleluya. Bukankah anggur yang akan kita minum ini adalah lambang persekutuan kita juga dengan darah-Nya? Setiap kita yang percaya katakan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Angkat kedua tangan kita. Terima kasih. Ayo jemaat bilang. Katakan penyerta.
sekali lagi masuk hadiratnya. Siap terima kebenaran firman-Nya. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bersyukur buat hadiratnya Bapak Ibu. Yuk sekali lagi angkat suara kita sama-sama. Saya undang para anak-anak ya. Kids, boleh maju ke tengah sini ya. Ke depan kita berdoa bagi mereka semuanya. Buat kasih setiamu. Tuhan sambut anak-anak ini Tuhan. Amin. Mereka yang memiliki kerajaan surga. Amin. Yes, kita berterima kasih juga buat anak-anak yang ada di gereja ini. Tepuk tangan buat mereka semuanya ya. Kepada Yesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kita satu hati berdoa sama-sama. Pastor Henny bisa berdoa bagi anak-anak ini. Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, Tuhan urapi sementara mereka nanti ada di kelas. Mari kita arahkan tangan kita kepada anak-anak yang Yes. ada di depan. Yang Yes. wajahnya bisa kita lihat ya. Dari Amen. bulan demi bulan mereka bertumbuh. Ya, Tuhan. Ada yang bertambah tinggi. Ada yang Amen. bertambah gemuk. Ada yang bertambah tentunya juga pintar ya. Mereka baru memasuki juga tahun ajaran baru. Kita percaya bahwa hidup mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Amen. Yuk anak-anak semuanya tangannya diangkat seperti Ayo ini. anak-anak semua angkat Ya, tangan. tangannya seperti ini ya. Ya. Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengurapi dan memberkati Yes. setiap anak-anak yang Tuhan percayakan Amen. di dalam gereja yang kami Amen. kasihi ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi rekan jamah, sekerjamu untuk mendidik mereka semua Amen. di dalam jalan-jalan Tuhan. Yes. Tuhan Yesus, kami berdoa Jamah, Tuhan. lebih Tuhan daripada apa yang dapat kami lakukan minggu demi minggu. Ya, Tuhan. Tetapi biarlah setiap firman yang mereka telah dengar dan yang Amen. akan mereka dengar. Yes. Setiap kasih, setiap pengajaran, Tuhan jamah, setiap Tuhan benih-benih berkati. firman Tuhan yang tertanam di Ya, dalam hati Tuhan. dan kehidupan mereka akan bertumbuh dengan subur ya Amen. Tuhan. Amen. Mengerjakan buah-buah kebenaran di dalam Yes. kehidupan mereka. Yes. Kami berdoa Tuhan di dalam tahun-tahun yang akan mereka lalui. Mereka akan mengalami juga perjumpaan pribadi dengan Engkau, Tuhan Yesus, sebagai juru selamat di dalam kehidupan mereka. Amen. Mereka akan boleh Tuhan Yesus mengalami Yes, Lord. Yes, pengalaman pribadi dengan Engkau. Saat mereka berdoa, mereka bisa mendengar suara Tuhan. Seperti Samuel mendengar saat Engkau memanggil nama mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa. Kami minta biar hikmat Tuhan menyertai Yes. setiap langkah kehidupan Amen. mereka. Amen. Malaikat Tuhan berjaga atas pergaulan mereka. Terima kasih Pendidikan mereka. Dan kami juga percaya semua kebutuhan mereka secara jasmani Tuhan juga yang sudah sediakan. Amen. Dan setiap orang tua yang ada di tempat ini terima juga kemampuan daripada Tuhan. Waktu Tuhan mempercayakan anak-anak di dalam tangan-Mu, percaya satu hal, tersedia pertolongan daripada Tuhan. Amen. Untuk Engkau mampu membesarkan mereka, mendidik mereka di dalam jalan Tuhan. Terima kasih buat guru-guru kids yang sangat setia Tuhan. Kami juga menerima fresh anointing pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak yang diberkati boleh bilang amin 3 kali. Amin, amin, amin. Mari kita angkat Alkitab kita bersama-sama. Anak-anak sudah menuju kelas dan kita anak-anak Tuhan yang di sini angkat Alkitabnya. Kita deklarasikan sama-sama. 2, 3, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup
untuk kebaikan karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. bersama kita hidup untuk semua bilang people is our mission, connect with God and make disciples. Beri senyum kepada orang-orang yang Tuhan sayangin kanan kiri Anda. Haleluya. Terima kasih. Sekali lagi shalom. Semuanya kabar luar biasa ya, bilang amin. Kita memasuki bulan Agustus, semua bilang merdeka. Tema yang saya percaya ini akan juga Tuhan pakai ya untuk berbicara kepada setiap kita semuanya sepanjang bulan ini. Judulnya adalah Beyond Miracles. Semua bilang Beyond Miracles. Dan secara khusus hari ini kita akan merenungkan satu tema perenungan yang saya kira luar biasa, yaitu ordinary works. Hal-hal yang biasa. Tuhan kita luar biasa. Dan Tuhan kita sanggup mengerjakan hal-hal yang kita pikir biasa. Bulan Juli kita belajar tentang in between. Musim ketika Yakub berada di antara janji Tuhan dan realita hidup yang belum terlihat seperti penggenapan. Ya, ia lari dari rumah, saya ingatkan sedikit, dan secara supranatural, semua bilang supranatural, Yakub bertemu Tuhan di mana? Di Betel. Masuk ke rumah Laban dan menjalani proses yang panjang membentuk hidupnya. Nah, di bulan Agustus ini teman-teman semua di tema Beyond Miracles, kita akan melanjutkan perjalanan Yakub dari Kejadian 30 sampai ke 33. Dan menariknya, semua bilang menariknya, dalam pasal-pasal ini kita tidak melihat mujizat besar yang dahsyat teman-teman. Yang akan kita lihat justru hal-hal yang biasa-biasa sekali kawan-kawan. Tapi justru di hal-hal yang biasa tersebut, Tuhan bekerja secara luar biasa. Katakan amin. Nah, Anda tahu siapakah saudara-saudara semuanya orang ini? Ya, ini namanya siapa? Nick Vujicic. Bayangkan seorang anak lahir tanpa kedua tangan dan kedua kaki. Seperti Anda bisa lihat ini. Itu yang di tengah itu bukan AI ya. Dia melakukannya sendiri dalam keterbatasan seperti itu. Sejak kecil ia menjadi sasaran ejekan teman-temannya dan ia merasa hidupnya tidak berguna sekali. Di sekitar usia 10 tahun kawan-kawan, ia bahkan pernah mencoba mengakhiri hidupnya karena merasa menjadi beban bagi keluarganya. Namun ada satu hal yang tidak pernah berhenti dilakukan oleh orang tuanya. Mereka terus mengasihi, mendoakan Nick ini. Dan meyakinkan Nick ini bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah atas hidupnya. Teman-teman dengar ini, Nick sendiri, sorry ya saya mau batuk bentar. Nick sendiri pernah berdoa, menantikan sebuah mujizat. Boleh dong berdoa buat mujizat? Ada di tempat ini yang lagi menantikan mujizat, nggak usah angkat tangan. Berapa banyak yang percaya mujizat itu masih terjadi, boleh angkat tangan. Nah, Nick ini meminta mujizat. Berkali-kali dia, saudara semuanya meminta Tuhan untuk memberikan mujizat. Lagi saya ulangi, memberikan mujizat. Nick minta mujizat. Ada hal yang terkesan lucu, tapi saya kira menyentuh sekali. Diketahui ia sampai menyimpan sepasang sepatu di lemarinya bertahun-tahun sebagai lambang iman dia. Berharap suatu hari nanti Tuhan akan memberinya kaki. Dia taruh sepatu di lemari. Tuhan, aku minta Tuhan kasih kaki, Tuhan kasih kaki. Kasih kaki Tuhan, kasih tangan. Tetapi dengar, hari itu tidak pernah datang. Tuhan tidak memberinya tangan, Tuhan juga tidak memberinya kaki. Tetapi sebaliknya,
Dengar, Tuhan memberikan sesuatu yang jauh lebih gede, lebih besar. Anda tahu sampai hari ini jutaan orang di berbagai dunia mengenal Kristus melalui kesaksiannya. Jangan hanya yes tepuk tangan. Tepuk tangannya kurang bergelora gitu loh saudara semuanya. Nick menjadi penginjil, menjadi pembicara, menjadi motivator, menjadi penulis buku. Salah satu bukunya yang dia beri judul apa? Unstoppable. Isinya memberi harapan kepada orang-orang yang bergumul dengan penderitaan, disabilitas, depresi, penolakan, kehilangan maupun kegagalan teman-teman semuanya. Dengan menekankan bahwa iman kepada Tuhan dapat membuat seseorang tetap unstoppable. Ini luar biasa. Dan buku ini menjadi New York Times bestseller sehingga pesan Nick menjangkau jutaan pembaca di seluruh dunia. Dan memperkuat reputasi Nick ini teman-teman semua sebagai pembicara motivasi penginjil Kristus yang dikenal di seluruh belahan dunia. Menginspirasi orang-orang dengan segala keterbatasannya. Dahsyatnya juga, gak tahu kalau Anda yang tahu ya, dia punya istri, punya anak, istrinya cantiknya luar biasa, anaknya keren-keren, saudara semua. Dan Nick pernah berkata, if God is not giving you a miracle, then perhaps you are the miracle for someone else. Wow. Jika Tuhan tidak memberikan mujizat kepada Anda, mungkin Anda sendirilah mujizat bagi orang lain. Itulah yang saya sebut ya, beyond, katakan beyond. Miracles. Lebih dari sekedar mujizat. Kok sekedar pastor? Kita ini lagi butuh banget loh mujizat dalam kehidupan kita. Ekonomi, usaha, bisnis, keluarga. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Tuhan tidak hanya bekerja di atas pekerjaan kita. Dia juga bekerja melalui kehidupan kita. Nah, tidak hanya Nick, hari ini kita akan melihat kehidupan Yakub. Semua bilang Yakub. Guys, dengar ya, tidak ada cerita yang tentang banyaknya petir dan langit di kehidupan Yakub ini, nggak ada. Tidak ada cerita laut yang terbelah dua seperti ceritanya siapa? Nabi Musa. Nggak ada. Nggak ada ceritanya manusia raksasa seperti Daud yang mengalahkan Goliat di cerita Yakub ini. Nggak ada. Yang kita lihat justru pekerjaan sehari-hari. Semua bilang pekerjaan sehari-hari. Lihat kanan kiri bilang yang biasa-biasa saja. Namun justru di balik semua hal yang biasa-biasa itu, Tuhan bekerja secara luar biasa. Membentuk, katakan membentuk. Memurnikan. Mempersiapkan. Yakub dan saya. Lihat, dan Anda. Tepuk tangan dong bagi Tuhan Allah kita semuanya. Saudara-saudara, kalau kita lihat nanti di Kejadian 30 sampai 33, dengan teliti kita akan menyadari sesuatu yang menarik. Bagian ini nyaris tidak berisi mujizat yang spektakuler, nggak ada sama sekali. Yang kita temukan justru saudara semuanya, Yakub bekerja mengembalakan domba nya si Laban. Itu biasa ya. Negosiasi upah dan gaji, itu juga udah biasa sekali bukan? Persaingan antara Lea dan Rahel untuk mendapatkan cinta si Koko. Yakub itu juga drama hari-hari ya. Kelahiran anak, ya seperti pada umumnya. Konflik dengan mertua, ada tuh. Keputusan untuk pindah pulang kampung. Ketakutan menjelang bertemu dengan si abangnya, siapa? Esau. Pergulatan batin sepanjang malam di Penil. Rekonsiliasi yang penuh air mata. Itu semuanya, katakan itu semuanya. Hal-hal yang sangat manusiawi. Sangat biasa. Justru dengan teman-teman sampai di sini pertanyaannya, bahkan buat setiap Anda semuanya. Apakah kita hanya mengenali kehadiran Tuhan ketika dia bertindak secara spektakuler melalui mujizat? Halo? Karena jika demikian, kalau kita adalah model orang-orang yang hanya
mau tahu dan kenal Tuhan dan mulai peduli sama Tuhan, kalau Tuhan sesuai dengan doa kita, apapun kita terima, termasuk mujizat-mujizat yang kita harapkan, dia terima. Kita terima teman-teman. Kalau kita modelnya hanya menjadi orang Kristen yang hanya istilahnya sih keren saudara-saudara. God Miracle Hunter. Pemburu apa? Mujizat Tuhan. Kalau kekristenan kita modelnya seperti ini, listen, kita akan melewatkan dengan baik-baik 90% dari cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang ngerti apa yang saya lagi bilang ini bilang, wow. Kita akan melewatkan berapa persen? Hidup ini bukan hanya tentang mujizat saja ternyata. Beyond miracle. Karena dengar, melalui proses, melalui rutinitas, melalui hal-hal yang kita anggap remeh-temeh teman-teman, justru di sanalah Tuhan sering bekerja. Jadi yang pertama yang kita mau teman-teman lihat dalam perenungan hari ini, boleh baca sama-sama 2-3. God works through ordinary responsibilities. Yang artinya Tuhan itu bekerja melalui tanggung jawab yang kelihatannya hanya sehari-hari. Siap belajar sesuatu, katakan amin. Nah, sambil kita lihat ayatnya ini, saya sudah siapkan saudara-saudara semuanya gitu ya. Karena waktu saya baca lagi, saya udah baca mungkin sekitar 8-9 kali. Tapi jujur saya nggak mudeng-mudeng. Apalagi Anda semuanya mungkin hanya baca selewat di sini aja, ditambah dengan segala hal-hal yang lainnya. Nah, saya sudah siapkan, saya dapatkan remanya, tolong doakan biar ini menjadi berkat bagi Anda semuanya, ya. Di Kejadian 30 ayat 25 sampai 26 dikatakan, sambil Anda ngintip-ngintip, setelah Yusuf dilahirkan oleh Rahel, akhirnya suatu hari Yakub ini merasa seperti ini nih. Udah deh, sudah waktunya. Aku harus pulang kembali ke Kanaan ke rumah ayahku Ishak. Itu ada di Kejadian 25 ini teman-teman, ayat yang ke-26. Aku harus pulang kembali ke Kanaan ke rumah papaku. Lalu Yakub mendatangi mertuanya dan berkata kurang lebih begini nih teman-teman. Laban, izinkan aku pulang ya. Aku sudah bekerja begitu lama loh sama kamu. Berikan sekarang istri dan anak-anakku. Saya waktu pikir, loh dia sampai memohon, namanya istri dan anak-anaknya sendiri kenapa harus minta izin ya. Nah ini mulai nih saudara-saudara, saya perdalam nih. Berikanlah Pak, istri dan anak-anakku Pak, itu kan istriku. Saya ralat, itu kan istri-istriku. Ya kan Rahel dan Lea kan ya, itu kan istri-istriku, itu kan anak-anakku. Berikanlah kepadaku, aku ingin membangun kehidupan keluargaku sendiri. Tetapi respon Laban menarik di Kejadian 27. Laban berkata, jangan pergi dulu, Kub. Aku sadar satu hal. Sejak kamu ada di sini, hidupku berubah. Tuhan memberkati aku karena dikau. Karena kamu. Di ayat 28, sebut saja berapa upahmu, Kub. Nanti akan kubayar. Jadi si Laban ini Godfather. Lalu Yakub menjawab di ayat yang ke-29 dan 30. Kamu sendiri tahu bagaimana aku bekerja selama ini. Sebelum aku datang ternakmu tidak banyak. Tetapi sekarang berkembang luar biasa. Tuhan memberkatimu melalui pekerjaanku. Sekarang aku berpikir kapan giliranku membangun rumahku sendiri dong Pak. Gitulah kurang lebihnya. Dan di Kejadian saudara-saudara selanjutnya. Ada perkataan begini lagi selama, dengar nih, 20 tahun. Berapa lama? 20 tahun aku bersama-sama dengan engkau, Pak. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya, yang dicuri orang. Ini luar biasa sekali ini si Yakub ini. Baik waktu siang, baik waktu malam selalu. Dan engkau tuntut daripadaku.
Saudara semuanya, di ayat 40, aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam dan mataku jauh daripada tidur. Anda bisa membayangkan Yakub ini orang yang kira-kira mageran atau yang gimana? Dia mengerjakan segala sesuatunya dengan rutin sehari-hari. Perhatikan kehidupan Yakub yang saya mau bilang. Selama 20 tahun, begitu-begitu saja yang dikerjakan oleh si Yakub ini. Get my point sekarang, saudara semuanya? Besok-besoknya dia bangun pagi, mengembalakan domba lagi, menghitung ternak lagi, berhadapan dengan Laban lagi, tidur sebentar, bangun lagi. Begitu terus kalau kita melihat hidup Yakub dari luar, mungkin kita berkata hidupnya mainstream banget sih loh. Kup, biasa aja sih loh. Inilah yang sering tidak kita sadari. Kita kadang berpikir Tuhan bekerja hanya ketika, semua bilang ketika, doa dijawab dengan ajaib. Saat penyakit sembuh. Saat usaha langsung sukses. Saat pintu terbuka tiba-tiba. Saat ada mujizat besar. Padahal, ayo semua bilang padahal. God does not only work above our work, He works through our work. Tadi saya udah bilang. Tuhan tidak hanya bekerja di atas pekerjaan kita, Dia bekerja melalui pekerjaan kita. Itu yang sering saya bilang dalam masa penantian, semua bilang dalam masa penantian. Yang penting itu bukan cepatnya kita menjawab doa dari Tuhan. Yang jauh lebih penting itu adalah penyertaannya selama kita menantikan janji Tuhan. Ada amin kawan-kawan semua. Nah, kawan-kawan semua memang Tuhan bisa bekerja di atas hukum alam lewat mujizat. Tapi lebih sering Tuhan bekerja selalu dalam kesehari-hariannya kita. Haleluya. Melalui kantor di kantor Anda. Yang lagi kuliah, melalui ruang-ruang kelas kuliah Anda. Ibu-ibu, melalui jam-jam di mana engkau di dapur dan di dapur itu. Melalui bisnismu, para usahawan di tempat ini, melalui pelayanan kita semua, para volunteer, katakan amin. Melalui rutinitas yang kadang terasa membosankan, teman. Dengar di sanalah justru Tuhan sedang bekerja. Haleluya. Ada pemikiran yang keliru yang membagi hidup menjadi dua. Berapa? Menjadi yang satu disebut saudara rohani, sakral, yang satu disebut biasa. Seolah-olah Tuhan hanya hadir ketika kita beribadah, nyembah. Seperti tadi gitu ya. Membaca Alkitab. Tuhan hadir di hal-hal rohani itu. Lalu hari Senin sampai Sabtu, Tuhan seperti tidak ikut bersama dengan kita. Karena itu semuanya biasa kok Dev. Biasa aja lah hari-hari gua. Business is usual. Gimana kabarnya? Ya gini aja. Saya mau bilang, saudara-saudara semua. Allah tetap bekerja melalui yang namanya providence. Pemeliharaan itu berlangsung setiap hari dalam hal-hal yang biasa sekalipun. Yakub tidak tiba-tiba bangun pada suatu hari lalu mempunyai ribuan domba, betul? Enggak. Ia tetap harus bangun pagi, tetap harus bekerja, tetap perlu berpikir, tetap harus mengurus ternak, tetap harus menghadapi orang-orang yang memanfaatkan dirinya, nanti kita lihat. Karena saudara semuanya di Kejadian 31 ayatnya yang ke-42. Anda baca boleh? Bantu saya. Saya minum ya. Seandainya 1, 2, 3. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah kau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayaku telah memperhatikan Allah dan Dia telah menjatuhkan putusan keadilan. Dengan kalimat singkat bisa dikatakan seperti ini. Kalau Tuhan
tidak menyertai aku pulang dengan tangan kosong. Artinya Yakub tuh di bawah tidak mendapatkan domba-dombanya secara mujizat. Tetapi Yakub mengakui Allah menyertai Yakub melalui jerih payahnya. Seolah-olah Yakub berkata, aku memang bekerja keras. Dengar nih teman-teman. Tetapi aku sadar yang membuat semuanya berhasil bukan tenagaku. Tetapi karena Tuhanku yang menyertai aku. Semua yang setuju bilang amin. Beri tepuk tangan dong bagi Tuhan Allah kita. Nah ini aplikasinya, dengar kawan-kawan semuanya. Allah bekerja melalui tanggung jawab yang kita jalani setiap hari. Sekecil apapun teman-teman. Jadi jangan pernah meremehkan pekerjaan dan rutinitas sebagai sesuatu yang tidak rohani. Yuk mulai hari ini. Apa yang Tuhan kasih di tangan Anda, saudara-saudara semuanya. Ayo syukuri semuanya itu. Karena firman Tuhan mengingatkan hari ini dari hal-hal yang kecil, yang remeh-temeh, yang sepele ini. Ternyata Tuhan itu bisa bekerja secara luar biasa. Mulai hari ini yang setuju katakan amin. Ayo bekerja di bawah atasan yang sulit. Is okay. Aduh, kok nampar yang satu ini ya. Mengurus popoknya baby setiap hari kawan-kawan semuanya. Kalian gak sendirian. Wahai teman-teman mahasiswa, engkau belajar sampai lelah banget. Lelah banget karena mengaku belum merasa ngerti-ngerti juga. Kawan-kawan semua, itu semua bisa jadi adalah tempat di mana Allah memberkati dan membentuk kita. Teman-teman tahu bukan, Tuhan menghargai kesetiaan kita melakukan hal-hal yang betul, remeh-temeh, hal yang kecil. Tuhan menghormati kita semuanya. Yang rela dan rendah hati mau kembali memulai dari hal-hal basic. Kemarin saya dan Ciheni ikut Ciaca sama Sugeng di komunitas lari mana tuh Cia? Di Jakarta Selatan ya. Mau ke toilet Cia, ngantri. Ke toilet aja ngantri. Kita mau masuk kerajaan Tuhan selonong baik. Enak aja. Semua ada prosesnya. Ada waktunya. Heart often prepare an ordinary person for an extraordinary destiny. Kesulitan seringkali sedang mempersiapkan orang biasa untuk tujuan luar biasa. Jadi jangan remehkan rutinitas. Katakan jangan remehkan rutinitas. Nah yang kedua saudara-saudara semuanya. Beyond miracle, God is not absent in an unfair place. Ini luar biasa. Diceritakan, Yakub mengajak Rahel dan Lea ke padang jauh dari rumah Laban, teman-teman. Diajak tuh kedua istrinya, jauh dari rumah. Untuk apa? Untuk si Yakub curcol. Dia bilang kepada istri-istrinya, kalian sendiri tahu, selama ini aku sudah bekerja untuk ayahmu dengan segenap kemampuanku. Anda ngintip aja ya saudara-saudara. Dengan kata lain Yakub sedang berkata, aku tidak asal bekerja loh. Aku memberikan yang terbaik loh. Aku mengerahkan seluruh tenagaku selama bertahun-tahun loh. Tetapi masalahnya bukan di sini, bukan aku gak respect sama papamu ya. Rahel, Lea. Ayahmu sudah berkali-kali menipu aku loh. Makanya dia ajak Rahel sama Lea kan jauh daripada rumah untuk ngomongin hal ini. Papamu itu menipu aku berkali-kali. Bayangkan setiap kali Yakub mulai mendapatkan keuntungan, Laban mengubah aturannya. Hari ini gajinya begini, besok diubah lagi teman-teman. Hari ini perjanjiannya seperti ini, besok diganti lagi kawan-kawan. Yakub bekerja di bawah seorang atasan yang terus-menerus mengubah permainannya agar dirinya sendiri tidak untung. Sampai di sini bisa mengikuti. Mungkin kita berkata, percuma kerja benar. Orang jujur memang selalu dirugikan dan akhirnya kita jadi ikut-ikutan juga tidak jujur. Gak usah lihat kanan kiri. Di akhir Kejadian 31 ayat yang ke-7.
Sambil lihat ayatnya lagi saudara-saudara semuanya gitu ya. Yakub berkata, tetapi Allah tidak membiarkan dia mencelakakan aku. Perhatikan, Yakub tidak berkata Laban baik kepadaku karena kenyataannya memang tidak. Betul kawan-kawan? Yakub juga tidak berkata hidupku selalu mudah karena memang tidak teman-teman semuanya. Tetapi Yakub berkata Allah tidak membiarkan Laban berbuat jahat kepadaku. Kalau Anda terus melihat ayat demi ayat ini kawan-kawan semuanya. Saya pengen bilang, saudara-saudara sekalian, seolah-olah, dengar baik-baik, saat Laban mengubah lagi, dia ngomong begini nih, oke dah kalau kambing nih sebentar yang keluarnya bintik-bintik buat kamu ya. Dan tahu saudara-saudara semuanya, padahal kan Laban lagi licik karena semua kambingnya tidak ada yang bintik-bintik. Tahu yang lahir apa? Bintik-bintik semuanya. Oke lah kalau gitu nih domba sekarang yang tidak bintik-bintik buat kamu. Karena setelah lahir yang bintik-bintik. Begitu lahir saudara semuanya tidak ada bintik-bintiknya. Semua bilang wow. Jadi apa yang saya pengen bilang? Seolah-olah setiap kali manusia berusaha menghalangi Yakub, Tuhan tetap punya cara untuk memberkati Yakub. Dan Yakub menyimpulkan dalam satu kalimat yang indah saudara-saudara semuanya. Di Kejadian pasal nggak ada di sini ya, Kejadian 31 ayat 9. Jadi Allah telah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Saudara dengar, Yakub sadar bukan Laban yang menentukan masa depannya. Bukan Laban yang menjadi sumber berkatnya. Tetapi Allah lah yang memberkati kehidupannya. Bahkan ketika orang lain terus berlaku tidak adil, katakan berlaku tidak adil. Tetapi Tuhan Allah kita adalah Allah yang baik dan adil senantiasa dalam kita. Beri tepuk tangan buat Allah kita bersama-sama. Nah saudara-saudara sekalian, Laban ini adalah gambaran mertua serakah yang manipulatif. Ia menukar Rahel dengan Lea di malam pernikahan tanpa sepengetahuan Yakub. Ia mengubah upah Yakub 10 kali kalau Anda tahu. 10 kali dicak terus si mantunya ini. Ia hidup nyaman dengan cara mengeksploitasi Yakub demi keuntungannya. Tapi Yakub di pihak yang lemah. Karena ia tidak bisa langsung berhenti dan pergi begitu saja. Yakub belum memiliki ekonomi yang kokoh saat itu kawan-kawan. Ia baru saja lari dari rumahnya. Selain itu mungkin dia memikirkan Rahel dan Lea yang memang biasa hidup bersama Laban di tempat itu. Memindahkan seluruh keluarga itu menjadi sangat tidak mudah. Saudara membutuhkan pertimbangan yang masak. Tapi dari sudut pandang manusia, situasi Yakub ini sangat tidak adil. Katakan sangat tidak adil. Ia bekerja jujur, bilang bekerja jujur. Tetapi terus menerus dicurangi oleh orang yang seharusnya melindunginya sebagai keluarga. Namun pada akhirnya, katakan semua pada akhirnya, Yakub dapat mengumpulkan harta hasil kerja kerasnya yang diberkati Tuhan. Sebuah pelajaran yang indah dari kejadian ini bahwa ketidakadilan manusia tidak pernah membatalkan kedaulatan dan kesetiaan Tuhan bagi setiap kehidupan kita semuanya. Ayo beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita sama-sama kawan-kawan semuanya. Aplikasinya bila saat ini Anda berada di bawah sistemnya Laban. Dev itu hidup gua banget tuh tadi lu bilang. Itu saya lagi ngalami. Nah mungkin Anda lagi hidup dalam sistemnya Laban saat ini. Saya pengen menguatkan Anda. Ketidakadilan itu memang nyata. Tetapi ini tidak menentukan berkat Tuhan untuk kehidupan kita. Jadi jangan pahit hati dan kehilangan saudara-saudara semuanya iman. Ya, percaya bahwa Allah tetap berkuasa. Ingat perkataan Yusuf yang pernah dibenci dan dibuang saudara-saudara tapi kemudian dia menjadi pengurus di Mesir. Pernah tahu saudara-saudara memang kamu telah mereka-rekakan sesuatu yang jahat kepadaku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan kepadaku. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Allah kita bersama-sama. Yes, saudara-saudara semuanya. Ayo sekarang kita lihat yang ketiga dan terakhir.
Siapa tadi yang ngomong Onoy, nanti saya traktir ya sebentar. Yang ketiga katakan sama-sama. Beyond miracle, God can provide before the doors opens. Wow. Saudara-saudara semuanya, di kejadian ini nih saudara-saudara. Kita melihat Yakub masih bekerja, katakan masih bekerja. Di rumah siapa tadi? Laban. Masih bekerja. Ia belum pulang ke tanah perjanjian. Tapi kalau Anda memperhatikan di ayat yang ke-43, boleh baca sama-sama dengan saya, baca ayat 43, 23. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub. Dan ia keren ya. Kita sering berpikir bahwa berkat dan pemulihan Allah itu baru akan kita alami setelah pintu tertentu terbuka. Saya doa sekian detik ini. Biar pernyataan ini Tuhan kasih rema di hati-hati Anda. Seringkali kita pikir setelah kita pindah kerja, setelah masalah selesai, setelah rekonsiliasi terjadi, setelah kita keluar dari situasi sulit, baru kita bisa lihat pekerjaan Tuhan dinyatakan. Kisah Yakub menunjukkan pola yang berbeda. Allah, baca sama-sama 2-3. Allah sering menyediakan justru di sebelum dan di tengah proses yang belum selesai. Apa aja itu? Mungkin doa belum terjadi. Pergumulan masih nyata. Solusinya belum terlihat. Justru di saat-saat seperti itu saudara-saudara, Tuhan bisa menyatakan kedahsyatannya dalam kehidupan kita. Yakub, tepuk tangannya lebih meriah lagi dong saudara. Yakub bertambah kaya sementara ia masih di rumah Laban. Masih mengalami ketidakadilan. Jadi dengan baik-baik hal ini di tema In the Between, bulan yang lalu kita banyak diingatkan kalau pintunya belum terbuka, jangan pikir Tuhan berhenti bekerja, betul? Tetapi di tema Beyond Miracles ini, sekarang kita belajar sesuatu yang lebih dalam. Ternyata, katakan ternyata, Tuhan bukan hanya menemani kita selama menunggu. Tetapi Tuhan juga menyediakan bagi kita selama menunggu. Yes. Amin, teman-teman semua. Inilah yang namanya providence. Allah kita itu bekerja secara aktif. Di balik semua hal yang nampaknya biasa, providence itu menceritakan tentang bagaimana Allah sedang bekerja dalam situasi yang masih sama saja, bahkan di masa-masa penantian. Yang sepertinya tidak ada apa-apa yang istimewa. Semakin saya renungkan dan saya menghitung penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, saya pun mengalir di teman-teman air mata saya sepanjang kawal malam. Saya hitung-hitung berkat Tuhan. Iya ya, wah iya ya. Aduh terima kasih. Tuhan ampuni saya nih, di masa ini saya banyak ngomel. Aduh Tuhan saya ngerti banget ini di masa ini saya benar-benar menggunakan kekuatan sendiri. Saya hitung penyertaan, pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Saya meremehkan apa yang saya lagi sampaikan ini, saudara-saudara semuanya. Dengar saudara kisah Yakub ini. Kita bisa tarik kesimpulan bahwa Allah kita sudah bekerja ketika Yakub belum melihat pintu terbuka. Tuhan sendiri yang mengutus malaikat-malaikatnya, teman-teman. Ia sendiri yang melembutkan hati Esau. Kalau Yakub lari dari Esau selama 20 tahun, 20 tahun kemudian Esau yang lari menyambut Yakub adiknya. Kalau bukan pekerjaan Tuhan, itu pekerjaan siapa? Ingat, saudara-saudara. Ingat, menurut saya ini luar biasa. Jadi beyond miracle itu bukan berarti, dengar ya, kalau beriman semua masalah selesai. Bisa mengerti apa yang saya lagi sampaikan ini? Justru sebaliknya, katakan justru sebaliknya. Di saat masalah Yakub belum selesai, Esau masih ada, Laban masih ada, tetapi pemeliharaan Tuhan sudah mulai mengalir. Itulah yang disebut God can provide before the door open. Nah, saudara-saudara semuanya, ayo di penghujung daripada renungan saya pada hari ini ya. Aplikasinya gimana ya Pastor Dev? Dengar ya, teman-teman, Allah sudah bekerja dalam situasi kita saat-saat ini, katakan amin.
Walaupun kita tidak melihat sebuah perubahan yang besar atau sesuatu yang istimewa, justru sebaliknya. Bilang sebaliknya. Apakah Anda semuanya bersyukur dan melihat pekerjaan Allah di balik semua hal yang nampaknya biasa ini? Hanya Anda yang tahu loh. Saat kita sedang menanti pintu terbuka, pemulihan hubungan, pekerjaan baru, jawaban doa. Pertanyaan kedua, apakah kita bisa melihat tangan Tuhan sedang bekerja, mempersiapkan, membentuk dan memberkati kita? Ayo berdamailah dengan keadaan. Jangan mau diunyel-unyel terus sama si iblis, saudara semuanya. Anda keluar dari tempat ini, Anda berbeda. Anda bisa berdiri tegak menghadapi setiap realita hidup karena Anda tahu beyond miracle Tuhan menyertai saya dan sanggup memberkati kehidupan saya. Jadi apa yang perlu saudara-saudara diubah ketika tidak ada yang berubah? Kira-kira apa coba? Satu kali ada anak remaja yang udah mah sebel nyuapin opah, muntah lagi, pipis lagi. Masa Sari hanya hidupnya begini-begini aja sih mah? Sebel saat ngeliat opah. Opah denger loh, opah denger. Gak mau Sari. Sini nak. Sekarang mama mau cerita. Dulu, waktu kamu masih kecil nak, rumah kita kebakar. Papa pikir kamu sama mama. Mama pikir kamu sama papa. Ternyata nak, kamu sendirian di rumah itu dalam keadaan terbakar. Tahu siapa yang nyelamatin kamu? Opah kamu. Tahu kenapa opah menjadi sakit seperti ini? Karena dia mengalami deraan api di sana demi menyelamatkan kamu. Sari melihat mamahnya, gak babi bebo. Dia keluar, dia ambil makanan, dia peluk opahnya, dia bilang, opah, I love you. Opahnya masih pipis-pipis sana sini, muntah-muntah. Tapi Sari berbeda POV-nya. Anda lagi mengalami hal seperti apa saat ini, saudara? Tergantung gimana cara kita melihat keadaan kita mulai hari ini. Katakan amin, saudara-saudara semua. Cara kita memilih bagaimana memandang dunia, menciptakan dunia yang ingin kita lihat. Mujizat bukan selalu ketika Tuhan mengubah situasi kita. Kadang mujizatnya adalah ketika Tuhan mengubah cara kita melihat situasi ini. Katakan amin dong teman-teman semua. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku, Katakan, dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu. Yuk responi firman Tuhan pada hari ini. Doa lewat lagu ini, doa. Benar Tuhan. Yes Lord. Semuanya katakan, kini aku percaya. Ayo bangkit, bangkit gereja Tuhan, bangkit jemaat. Stop mengasihani dirimu sendiri mulai hari ini. Kuasa-Mu Tuhan. Amin. Dasarku kami berserah pada rancangan-Mu. Ikuti ya Bapak Ibu rencana Tuhan. Yes. Panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup.
Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang bertanya, Tuhan, 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 kapan Tuhan? Kapan doaku dijawab Tuhan? Kapan pintu itu terbuka sih Tuhan? Kapan keadaan ini berubah Tuhan? Sementara semua mata tertutup, saya pengen sampaikan ini. Kalau hari ini itu yang sedang ada di hatimu, saya percaya Tuhan ingin mengingatkan kita. Dia tidak pernah berhenti bekerja. Amin. Mungkin kita belum melihat mujizat yang kita doakan, teman-teman. Tetapi bukan berarti Tuhan sedang diam. Bahkan bisa jadi, dengar ini ya. Kalau hari ini kamu belum melihat mujizat yang kamu doakan, jangan kecewa. Bisa jadi hari ini kamulah mujizat yang sedang Tuhan bentuk. Amin. Karena Tuhan lebih tertarik membentuk hatimu daripada sekedar mengubah keadaan kita. Kalau hari ini kau merasa lelah, pengharapanmu mulai berkurang, hatimu mulai bertanya, apakah Tuhan kau masih peduli? Ayo datang kepada Tuhan apa adanya. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Pandang ke atas. Katakan, Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau tidak hanya bekerja melalui mujizat yang besar, tetapi juga melalui setiap proses kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami terlalu sibuk menunggu pintu terbuka, sampai kami lupa melihat bahwa ternyata Engkau sudah lebih dulu memelihara kami hari demi hari. Ampuni kami Tuhan, kalau kami pernah berpikir Engkau diam hanya karena jawaban doa kami belum Engkau jawab. Hari ini kami memilih untuk tetap percaya. Ajarlah kami tetap setia menjalani tanggung jawab yang Engkau percayakan. Sekalipun, semua bilang sekalipun terlihat sederhana, ajarlah kami tetap percaya ketika hidup terasa tidak adil. Karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Kami berserah. Pimpin sepenuhnya hidup kami. Kami angkat tangan kami. Ayo angkat tanganmu Bapak Ibu. Kini aku percaya. Ayo masing-masing pribadi bilang, tiada yang mustahil bagi. Setiap pribadi dengan Tuhan. Kuasamu, kuatkanku, amin. Dasarku, dikuatkan hatimu jemaat. Kini aku berserah. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, panggilan-Mu, ku kan setia sampai. Sekali lagi sama-sama, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ayo kembalikan segala pujian kemuliaan bagi Tuhan yang telah berfirman di tengah-tengah kita semua.
sekali katakan amin. Amin. Kita boleh duduk saudara-saudara semuanya. Tuhan memberkati. Halo AFJF Jogja. Banyak yang tanya ke kami, Andi, Cindy, kalian kan sibuk, kok masih sempet sih melayani di Kids? Jawabannya simpel teman-teman. Melayani anak-anak di sini itu bukan cuma soal ngajarin mereka, tapi justru kami yang banyak belajar. Buat kami sebagai couple, melayani bersama di Kids Ministry ini benar-benar memberkati pernikahan kami. Kami belajar komunikasi, kerjasama tim, dan kesabaran. Betul, dan jujur ini menolong kami banget untuk jadi parents yang lebih baik nantinya. Kami jadi lebih ngerti cara mengasihi dengan hati Tuhan. It's such a blessing. Nah, ngomong-ngomong soal Kids, kita punya kabar gembira nih buat para orang tua. Mulai tanggal 9 Agustus 2026, AFJF Kids akan pindah ke ruangan baru yang lebih segar. Nah, supaya proses transisinya lancar, ada alur registrasi baru yang perlu diperhatikan ya, moms and dads. Catat ya langkahnya. Yang pertama, check-in, saat tiba langsung menuju registrasi di area lobi baru. Yang kedua, ID tag. Cetak stiker nama anak dan security code untuk orang tua. Yang ketiga, drop off. Setelah itu, baru deh adik-adik bisa diantar masuk ke kelas sesuai grup usianya. Mohon datang 15 menit lebih awal ya, supaya tidak antri panjang. Sepanjang Agustus ini, tema kita adalah Beyond Miracles. Ingat pesan ini, God does not only work above it all. He works through it all. Tuhan bekerja bukan cuma lewat hal supernatural yang spektakuler, tapi juga lewat proses dan keadaan biasa dalam hidup kita. Dan jangan lupa, tandai kalender kalian untuk tanggal 16 Agustus. Kita akan mengadakan special service kemerdekaan RI ke-81 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Ayo datang ibadah dengan semangat nasionalisme untuk mendoakan bangsa kita. Kita memiliki 3 sesi ibadah 1 dan 2 onsite, pukul 9 pagi dan 11 siang di Main Hall Legacy lantai 2. Ibadah ketiga online, pukul 1 siang via YouTube AFJF Jogja. Bagi jemaat baru, jangan lupa mampir ke Connect Lounge di area foyer setelah ibadah ya. Dan buat yang mau bertumbuh bersama, pastikan kalian bergabung di komunitas iCare. Kunjungi meja informasi untuk mencari kelompok yang pas buat kalian. Jika teman-teman memiliki permasalahan yang perlu didoakan atau memberi kesaksian yang menguatkan, dapat mengisi form di afjfjogja.org. Untuk persembahan bisa melalui cash, transfer, atau kris yang tersedia. Save the date. Kelas KAM akan dimulai pada 23 Agustus, 30 Agustus, 6 September, 13 September, dan 20 September. Kami menantikan perjalanan iman ini bersama setiap dari kalian. Sebelum kita tutup, kita mau memberikan semangat khusus buat para orang tua, moms and dads. Yuk pastikan kita selalu membawa anak-anak dan remaja kita ke ibadah Kids and Teens setiap hari Minggu jam 9 pagi. Karena ingat, mengajak anak mengenal Yesus bukanlah sekedar rutinitas, melainkan sebuah investasi kekal dan tugas terpenting kita sebagai orang tua. Betul banget, biarkan mereka bertumbuh dalam komunitas yang sehat dan mengalami kasih Tuhan secara pribadi sejak dini. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat mempersiapkan hati untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. I love my church. We love our church. Have a blessed week and God bless you. God bless you. Tepuk tangan semuanya. Beberapa 1-2 bulan terakhir ini kita ini banyak didatangkan jiwa-jiwa baru, teman-teman semuanya. Kok nggak tepuk tangan ya? Untuk itu kita ingin sekali melayani, mulai dari mengenal, menyambut, menyapa gitu mereka semuanya dengan baik. Jadi ini untuk kali kedua, mungkin terakhir kali ya himbauan ini. Jadi buat jemaat begitu datang, masuk saudara-saudara di ruangan bawah ya, jangan ke kanan. Karena itu tulisannya apa tuh? First timer ke kanan. Supaya kita bisa menyambut jiwa-jiwa baru ya. Sepatutnya proper, lalu mereka naik ke atas lift, saudara-saudara semua. Jadi waktu kalau Anda sekarang mulai hari ini tahu ya, kalau yang biasanya keluar dari lift tuh setiap hari Minggu tuh biasanya rata-rata jiwa baru. Jadi siap sambut dengan senyuman, kecuali orang-orang tua yang butuh memang tetap lift, yang kurang sehat boleh, tapi jemaat yang setia, siapa jemaat yang setia, tepuk tangan buat Anda nih yang setia-setia. Begitu masuk jangan belok ke kiri, itu ruangan kantor saya. Tapi naik ke atas saudara-saudara semuanya gitu ya. Anda bisa sampai di sini, jadi kita bisa lebih mengatur dan mengkondisikan jemaat-jemaat yang baru itu kita bisa layani dengan baik.
Ya, saudara-saudara semuanya. Sekarang kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Yuk siapkan pemberian Anda semuanya. Saya mau berdoa buat persembahan setiap Anda semuanya. Tuhan kiranya setiap orang yang memberi dengan sukacita hari ini, sebagaimana firman-Mu berkata dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Terima teman-teman janji firman Tuhan ini Bapak Ibu. Kalau Anda tidak berkesempatan memberi saat ini, saya doakan juga ya. Biar one day pada satu kesempatan yang Tuhan juga bisa memberkati kehidupanmu dan engkau dengan ketaatan menabur. Karena lebih baik memberi daripada menerima. Terima berkat Tuhan 30, 60, 90 kali ganda dalam setiap kehidupanmu. Dan mari kita bangkit berdiri kita sekarang saudara-saudara semua. Waktu engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan melakukan dalam kehidupanmu demikian janji Tuhan. Kita amenkan. Apapun yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Kita terus naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Bersatu jalan iblis menyerahmu, bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu karena Tuhan berpihak atasmu. Angkat kedua tanganmu, terimalah iman, kasih dan pengharapan daripada Roh Kudus. Damai sejahtera daripada Tuhan. Hari ini lagi, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Setiap kita semuanya menerima berkat terbaik sepanjang ibadah hari ini. Katakan, amin. Tuhan memberkati Anda semuanya. God bless you. Happy Sunday.